Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Flora Saupala. Perlu teman-teman ketahui, pada video kali ini saya akan membahas tentang siklus penyusunan laporan keuangan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari teman-teman simak pembahasan dari saya. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Flora Saupala. Perlu teman-teman ketahui, pada video kali ini saya akan membahas tentang siklus penyusunan laporan keuangan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari teman-teman simak pembahasan dari saya. Siklus penyusunan laporan keuangan. Siklus keuangan adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Proses pada tahapan penyusunan laporan keuangan dalam siklus akuntansi adalah langkah terakhir dalam siklus tersebut dan melibatkan persiapan berbagai laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Ada beberapa proses yang terlibat dalam tahap penyusunan laporan keuangan, yaitu 1. Persiapan laporan keuangan. Neraca. Neraca adalah laporan yang mencantumkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode akuntansi. Neraca membantu menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan pendapatan. Mencantumkan pendapatan dan beban selama periode akuntansi untuk menghitung laba bersih atau rugi bersih perusahaan. Laporan arus kas. Laporan arus kas mencantumkan arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu. Ini mencakup aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan perusahaan. Yang kedua, penghitungan laba bersih. Laba bersih adalah jumlah yang dihasilkan setelah mengurangkan semua biaya dan beban dari pendapatan perusahaan. Laba bersih adalah salah satu indikator utama kinerja keuangan. Yang ketiga, penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disiapkan harus disajikan dengan format dan tata letak yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini mencakup pengelompokan dan penetapan informasi dalam laporan-laporan tertentu. Yang keempat, laporan suplemen atau jika diperlukan. Selain laporan keuangan utama seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, perusahaan juga dapat menyertakan laporan-laporan tambahan atau catatan yang memberikan informasi tambahan tentang transaksi dan kebijakan akuntansi. Yang kelima, audit dan verifikasi atau jika diperlukan. Sebelum laporan keuangan dapat dinyatakan sebagai audit, auditor eksternal harus melakukan pemeriksaan independen untuk memverifikasi keakuratan dan keandalan informasi yang terkandung dalam laporan tersebut. Yang keenam, persetujuan manajemen. Manajemen perusahaan harus meninjau dan menyetujui laporan keuangan sebelum laporan tersebut dapat dianggap resmi. Ini mencakup pernyataan bahwa laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Yang ketujuh, penyampaian laporan keuangan.
Setelah laporan keuangan disetujui, perusahaan harus menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya. Ini dapat dilakukan melalui publikasi daring, pengiriman fisik, atau cara lain sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan. Orang lain juga bertanya, laporan keuangan memiliki 4 karakteristik kualitas pokok, yakni dapat dipahami, relevan, dan keandalan. Salah satu ukuran transparansi dan kualitas pelaporan keuangan adalah tepat waktu. Apa yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan? Nah, langkah-langkah cara menyusun laporan keuangan sederhana saja. Di sini salah satunya yaitu menyusun neraca saldo. Yang kedua, kumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyusun neraca lajur atau worksheet. Yang keempat, mulai menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba, laporan perusahaan modal, serta laporan lainnya. Nah, mengapa siklus diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan? Di sini siklus akuntansi memastikan data yang disajikan dalam laporan tersebut terorganisasi dan akurat karena langkah disetujui dari laporan tersebut melibatkan pembuatan laporan keuangan yang mencakup tahun fisik perusahaan. Nah, itu yang menjadikan siklus diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan adalah langkah penting dalam siklus akuntansi karena laporan ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Laporan-laporan ini digunakan oleh manajemen perusahaan, investor, memberikan pinjaman, dan pihak berkepentingan lainnya untuk mengambil keputusan dan mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah setiap proses akuntansi dalam perusahaan yang harus diidentifikasi, dianalisis, serta dicatat menggunakan proses yang berulang-ulang dalam 1 tahun kalender. Jenis siklus akuntansi. Siklus akuntansi bisa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, produk yang dimiliki tidak berwujud dan abstrak karena berupa jasa, bukan produk. Contoh perusahaan jasa yaitu jasa perjalanan wisata, bimbingan belajar, serta transportasi. Pengertian siklus akuntansi. Perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa bertujuan untuk mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan penyediaan layanan. Dalam bisnis jasa, pendapatan utama berasal dari layanan yang diberikan kepada pelanggan. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan yang ditawarkan oleh perusahaan dagang berwujud dan bisa dimiliki oleh konsumen sehingga akan ada komponen akun penjualan, biaya persediaan, hingga harga pokok penjualan dalam siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi perdagangannya. Siklus akuntansi untuk bisnis dagang melibatkan pembelian, investasi, penjualan investasi untuk menghasilkan piutang, penerima pembayaran tunai, dan menghitung biaya dan pendapatan. Yang ketiga, jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi seperti penerimaan kas, pembayaran tunai, penjualan, dan pembelian. Nah, tahapan siklus akuntansi yaitu identifikasi. Transaksi adalah tahapan pertama adalah dalam siklus akuntansi. Yang kedua, menganalisis transaksi. Pencatatan transaksi. Yang ketiga, yang keempat, pembukukan ke buku besar. Yang kelima, menyusun neraca saldo serta jurnal penyesuaian. Yang keenam, membuat neraca saldo penyesuaian. Yang ketujuh, jurnal penutup. Yang kedelapan, menyusun neraca saldo
Urutan tahapan siklus akuntansi ke-8 adalah menyusun laporan keuangan perlu dilakukan, catatan neraca saldo, penyesuaian serta data neraca saldo sebelumnya. Dengan acuan jurnal penyesuaian, nah, tahapan pertama yaitu identifikasi transaksi. Pertama-tama, kamu harus menganalisis dan mencatat transaksi yang diklarifikasikan berdasarkan kategorinya. Kategorinya meliputi penjualan, biaya pembelian, beban, dan lain-lain. Transaksi tersebut semuanya harus memiliki bukti berupa nota, kwitansi, faktur, atau memo resmi. Yang kedua, membuat jurnal kedua. Kamu harus membuat jurnal, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Dalam jurnal umum, nilai debit dan kredit harus seimbang. Sementara itu, jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi dalam setiap bulannya dan berulang-ulang. Yang ketiga, pemindahan buku besar, data-data transaksi kemudian diberikan kode-kode angka yang menunjukkan jenis akun seperti akun kas, akun aset, serta akun hutang. Buku besar ini akan menjadi acuan seorang akuntansi dalam membuat laporan neraca maupun laporan laba rugi. Yang keempat, menyusun neraca saldo selanjutnya. Kamu harus menyusun neraca saldo yang merupakan daftar dari saldo perkiraan yang memiliki saldo debit, kredit, atau nol. Pada neraca saldo, pendapatan dan beban perusahaan belum tercatat semua karena masih ada pengaruh dari lebih dari satu periode akuntansi. Itulah alasannya kenapa harus ada jurnal penyesuaian. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Pada jurnal penyesuaian ini, transaksi yang belum dicatat atau yang perlu pembenaran akan dilakukan penyesuaian secara akrual basis. Setelah dilakukannya, jurnal penyesuaian ini pencatatan dilakukan kembali ke buku besar. Yang keenam, pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, ada pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari 4 laporan, yaitu laporan arus kas, laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Nah, yang ketujuh, pembuatan jurnal penutup terakhir. Kamu harus melakukan jurnal penutup dengan menyusun nominal pada semua akun yang tersedia menjadi nol. Saldo yang ada pada jurnal penutup ini nantinya akan digunakan sebagai saldo awal pada periode akuntansi berikutnya. Langkah-langkah siklus akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yaitu tahapan dalam siklus akuntansi terdiri dari 1. Transaksi, 2. Jurnal, ketiga posting, yang keempat neraca saldo sebelum penyesuaian, yang kelima penyesuaian, yang keenam neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh laporan keuangan, yang kedelapan jurnal penutup, yang kesembilan neraca saldo setelah penutup, yang kesepuluh ayat jurnal pembalik. Nah, ada juga yang menanyakan urutan laporan keuangan apa saja. Nah, di sini saya akan membahas tentang mengenai apa saja yang ada dalam urutan laporan keuangan. Urutan yang benar yaitu 1. Membuat neraca saldo berisi daftar rekening buku besar. Saldo bisa ditulis di kolom debit maupun kredit. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian berisi berbagai transaksi yang telah terlewat atau belum sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Yang ketiga, membuat lembar kerja atau neraca lajur yang mempermudah penyesuaian laporan keuangan. Yang keempat, membuat laporan perubahan pada modal, laba atau rugi, dan laporan lainnya. Yang kelima, melakukan penyesuaian rekening dalam buku besar serta menutup rekening nominal pada laporan laba rugi. Setelah penutupan, membuat neraca saldo supaya bisa mengetahui keseimbangan antara debit dan kredit dari rekening yang masih terbuka. Ada juga yang bertanya tentang apa yang dimaksud dengan akuntansi.
akuntansi keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pertanyaan tersebut. Akuntansi keuangan adalah proses pencatatan, peringkasan, dan pelaporan transaksi serta perolehan pendapatan dan pengeluaran dalam suatu periode waktu. Misalnya, investor atau sponsor perlu memverifikasi laporan rekening sebelum menunjukkan minat untuk bermitra dengan bisnis tersebut. Itulah berbagai pembahasan tentang siklus akuntansi. Jadi, salah satu contoh siklus akuntansi pada sebuah perusahaan yaitu menganalisis keseluruhan transaksi keuangan pada kurun waktu tertentu. Nah, itulah tadi pembahasan dari saya tentang siklus penyusunan laporan keuangan. Semoga teman-teman dapat pahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Flora pamit undur diri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.